Alhamdulillah, Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatifillah, pada malam ini ya, malam yang sangat dingin, yang telah terhujan ya, dan juga lumayan ya untuk kita bersyukur di hari ini, dalam pertemuan ini ya, dalam keadaan sehat ya. Insya Allah kita melanjutkan langsung saja mengenai hisab itu ya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut juga ya tentang bagaimana ada juga yang arm, ada juga dan hisab itu ya gitu. Jadi setiap hamba itu ada yang menjalani proses hisab, yaitu perhitungan amal-amal kebaikan dan amal-amal keburukan yang dulu ia kerjakan di sana. Ada yang sebagian ini sudah terangkan ya, yang tidak perlu proses hisab karena dia benar-benar merealisasikan tauhid tanpa tercampuri dengan noda kesyirikan sedikit pun ya. Ada juga yang menjalani proses perhitungan dengan mudah gitu ya, atau hisaban yasir. Allah menunjukkan kepadanya dosa-dosa sehingga hamba itu mengakui dosa-dosanya, dan Allah kemudian mengampuni dosa-dosa itu. Dan juga ada yang mengalami proses hisab dengan sulit. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab di neraka. Jadi nanti tidak akan bisa mengelak dari yang namanya perhitungan ya. Bahkan kita ya, walaupun misalnya dihisab ya, semoga hisaban yang mudah gitu ya, ya kita juga bakal mengakui kesalahan-kesalahan kita gitu ya. Mau sengaja, tidak sengaja, tuh mau niat, kadang juga tadi niatkan gitu ya, kita akan mengakui sudah beratnya itu ya. Tidak bisa, oh ini bukan salah saya gitu, oh, ini saya nggak tahu kejadiannya atau gimana gitu ya, ini gitu, nggak bisa protes gitu, nggak bisa ya. Kalau mau protes ya nanti di dunia kita misalnya sekarang masih bisa gitu ya protes gitu ya, di akhirat nggak bisa gitu ya. Asal kalau dengan alasan yang benar ya nggak masalah sebenarnya ya, kalau di dunia gitu ya. Seorang ya, kalau dia apakah salah atau tidaknya gitu ya di dunia, dia merasa tidak salah ya, tapi bukan karena ingin dia itu disangka benar atau tidak mau disalahkan ya, dia hanyalah berhujah saja gitu ya, bahwa dirinya itu tak layak gitu ya. Karenanya kalau dia tak layak diberi hukuman, berarti ya dia boleh membela diri gitu ya, dengan alasan yang benar gitu. Ya. Tapi kalau di akhirat nggak bisa, nanti ini udah hisab itu udah nggak bisa ya. Nggak ada proses-proses lagi untuk kita mengelak atau menolaknya gitu ya. Nah ini ada sama udah gitu ya.
Nah, yang selanjutnya nih dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang diperiksa amal-amalnya pada hari kiamat, niscaya dia akan disiksa. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah Allah Ta'ala firman, ya nanti kita baca ya, amma man utiya kitabahu biyaminihi, atau yang lainnya gitu ya. Itu ada kalimat-kalimatnya kan, surah Al-Haqqah juga sama ada ya. Ada di surah apa? Al-Insyiqaq ya, Insyiqaq ya. Surah 84 ya, Al-Insyiqaq. Teman berarti fasawfa yuhasabu hisaban yasira gitu ya. Kalau nerima dari sebelah kanan berarti dia akan menerima pemeriksaan atau diperiksa dengan pemeriksaan yang gampang, hisab yang yasir gitu ya. Maksudnya di ayat itu kalau di Al-Insyiqaq adalah bukan diperiksa melainkan hanya ditunjukkan saja gitu ya, dosa-dosanya dia tunjukin terus diampunin ya, diampunin oleh Allah. Kurang sampai yang diperiksa dengan teliti, nah saat diteliti, nah itu yang diperiksa sampai ke rinci-rincinya gitu kan, itu yang bisa jadi disiksa, itu yang berat ya. Tuh saya dicek ya, riwayat Bukhari. Apa yang bisa menyelamatkan hamba dari sulitnya hisab? Yaitu adalah amal-amal kebaikan yang semasa hidup di dunia. Sekecil apapun kebaikan yang ia kerjakan, ia akan merasakan faedahnya, merasakan manfaatnya pada masa sulit itu ya. Sebagaimana dalam hadis ya dari Adi bin Hatim, beliau berkata, Rasulullah sabda, ya tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan akan berbicara secara langsung dengan Allah pada hari kiamat. Tidak ada seorang penerjemah pun antara dia dengan Allah. Itu nggak ada penerjemah gitu ya. Artinya dia paham gitu ya. Ia melihat ke sebelah kanan tapi nggak ada yang bisa lihat selain amal kebaikan yang dulu dia kerjakan. Ia lihat sebelah kiri tapi tidak ada yang bisa dia lihat selain amal keburukan yang dulu pernah dia kerjakan. Ia melihat ke arah depan tapi enggak, ia hanya melihat neraka di arah mukanya. Maka lindungilah dari kalian dari neraka meski hanya dengan menyedekahkan setengah biji kurma ya. Bukhari juga ini ya. Nah, nanti kita terangkan ayatnya juga ya. Jadi bagaimana pada saat seorang hamba menjalani itu ya, proses perhitungan amal, tidak ada yang bisa mengingkari satupun amal keburukan yang pernah dia kerjakan ya. Dia juga tidak akan bisa mengklaim telah melakukan amal kebaikan ini dan itu, nggak bisa ya. Padahal dia tidak mengerjakan gitu ya. Gak bisa dia mengklaim. Allah bongkar semua kedok dia, dibongkar, menunjukkan klaim palsunya, mengunci mulutnya juga dikunci gitu ya gitu. Al-yauma naktimala wahihim itu ya. Tuh. Di surat Yasin itu ya. Dikunci ya. Mulutnya itu. Rapat-rapat dan menjadikan para malaikat pencatat amal dan anggota tubuh si hamba sebagai saksi yang memberatkan atasnya. Semoga kita dimudahkan nantinya di
posisi-posisi itu ya. Waalaikumsalam. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya hayyu qayyum rahmatika astaghfir bisa nikulau. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.